Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Ya, ini merupakan matematika wajib yang Ananda harus pahami. Ya, kembali dengan Umi Yumira Simamora. Nah, apa itu ukuran penyebaran data? Yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai data yang berbeda dengan pusatnya. Ada 4 macam ukuran penyebaran data. Yang pertama jangkauan atau range, yang kedua simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata, yang ketiga simpangan baku atau standar deviasi atau deviasi standar, dan yang keempat simpangan kuartil atau jangkauan semi kuartil. Namun pada pembahasan ini kita ambil hanya 2 dulu ya. Yang pertama sama yang kedua, berarti jangkauan dan simpangan rata-rata yang kita bahas lebih detail sementara ini. Apa itu jangkauan atau range? Merupakan ukuran penyebaran data yang paling sederhana. Range adalah selisih antara nilai yang terbesar dan nilai yang terkecil. Jadi kita rumuskan nilai terbesar itu X maksimum dikurangi dengan X minimum. Ini untuk menentukan range ya. Untuk menentukan range dari data kelompok dapat dilakukan dengan 2 cara ya. Berarti kalau yang ini kita gunakan data tunggal ya. Ini kita gunakan data kelompok dengan cara selisih titik tengah tertinggi dengan titik tengah terendah. Yang kedua selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi atas kelas terendah. Ya. Jadi langsung saja contoh soal. Tentukanlah range dari data berikut. Nah, ini perlu kita pahami, ini adalah data tunggal ya. Ya, dari data tunggal ini kamu diminta tentukan range. Nah, sesuai tadi komponen konsep yang kita punya, untuk menentukan range dari data tunggal, tentukan dulu data tertinggi atau data terbesar atau maksimumnya. Ya. Dari sini kan yang terbesar adalah 9 ya. Maka maksimumnya 9, yang terendah adalah 1. Sehingga range-nya adalah 9 kurang 1 sama dengan 8. Ya, ini saya rasa sangat sederhana ya. Kemudian yang kedua, ini merupakan data kelompok. Ya, ini perhatikan bedanya. Bedanya kita punya frekuensi ya. Kelasnya interval seperti ini ya. Jadi ketika kamu diminta menentukan range dari data kelompok, maka seperti tadi yang sudah disebutkan di awal, tentukan dulu titik tengah kelas terendah atau titik tengah kelas tertinggi, dua-duanya ya. Nah, yang pertama titik tengah kelas terendah itu setengah, ini ya kelas terendah ya. Kelas terendah yang ini setengah kali 140 tambah 144. Ya, kita mau lihat titik tengahnya itu, maka cara mencarinya adalah tambahkan kedua angka ini kemudian bagi 2 pada konsepnya ya. Atau setengah kali 140 ditambah 144. Ya. Kalau kita bagikan hasilnya 142. Nih. Begitu juga dengan kelas tertinggi. Ini kelas paling bawahnya. Ini tambahkan bagi 2. Hasilnya 172. Maka range dari data tersebut adalah titik kelas tertinggi, titik tengahnya ya, 172 dikurang 142 sama dengan 30 ya. Sederhana juga, sama seperti tadi untuk data tunggal dan data kelompok. Ya, kita tinggalkan range, kita masuk ke simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata disebut juga deviasi rata-rata, adalah suatu ukuran yang menunjukkan rata-rata dari harga mutlak deviasi tiap data terhadap nilai rata-ratanya, yang merupakan harga mutlak simpangan-simpangannya. Untuk data yang tidak berkelompok atau data tunggal ya, simpangan rata-ratanya kita gunakan rumus ini. SR sesuai dengan namanya ya, simpangan rata-rata. Sigma XI, ini ada tanda seperti ini artinya nilai mutlak ya. Nih ada di bawah ya, tanda aljabar yang menunjukkan nilai mutlak ya. Ini nilai mutlak, kalau kita pahami mutlak itu adalah mempositifkan yang negatif ya. Jadi seluruh angka yang kita operasikan itu menjadi positif nilainya. Kita gunakan ini untuk data tunggal, kemudian kita gunakan rumus ini untuk data kelompok.
Ya, langsung saja kita lihat contohnya. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukanlah simpangan rata-rata dari 2, 1, 4, 2, 6. Ya. Langkah yang kamu lakukan pertama adalah nyatakan data tersebut ke dalam tabel ya. Jadi caranya urutkan. Ini tadi ya. Ambil angka terkecil dulu. 2, 1 ya. Ini 1. Oke. Kemudian setelah 1 ada angka 2. Ini 2, kemudian 2 lagi, baru 4, baru 6. Ya, ini langkah pertama, urutkan angkanya. Ya kan? Nah, selanjutnya pada kolom ini adalah XI. Ya, XI itu berarti sama dengan ini. Ini bisa kita nyatakan juga sebagai XI. Kemudian ini ada X bar. X bar ini tolong dipahami, ini menunjukkan rata-rata. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan rata-rata data tunggal? Gampang. Ya. Untuk menentukan X bar itu hanya ambil sigmanya aja, jumlah dari kesini seluruhan, jumlah ini. Nah, berapa tuh? 1 tambah 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5, tambah 4, 9, tambah 6, 15. Berarti X barnya 15 per jumlah data semuanya, 5. Ya. Atau sigma dari XI per N. Ini dia ya. Jumlah dari XI-nya tadi di sini 15. Ini bagikan dengan 5 sama dengan 3. Ya. Berarti rata-ratanya 3. Maka di sini muncul rumus XI dikurang X bar. Berarti 1 kurang 3 sama dengan min 2. Ini ya, ini 3 di sini X barnya. 3, 3, 3, 3, 3. 1 kurang 3 min 2, 2 kurang 3 min 1, 2 kurang 3 min 1, 4 kurang 3, 1, 6 kurang 3, positif 3. Nah, kemudian pada kolom ini mutlakkan seluruh angka yang ada ini. Ya, min 2 menjadi positif 2, ini menjadi positif 1, positif 1, positif 1, positif 3. Maka jumlah total ini keseluruhannya adalah 8. Ya. Maka rumus simpangan baku tadi adalah ini ya. Simpangan rata-rata ya. Sigma dari I mulai dari 1 sampai N dari nilai mutlak XI dikurang X bar itu tadi sama dengan 8. Ini tadi. Kemudian jumlah total keseluruhan adalah 5. Maka 8 dibagikan 5 sama dengan 1,6. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1,6. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Kalau tadi data tunggal ya. Ini sekarang data kelompok. Tolong dibedakan kembali kalau data tunggal, ciri khasnya ini. Dia hanya tunggal datanya. Tapi kalau data berkelompok dia punya interval seperti ini ya. Ya. Dia interval. Interval ini namanya. Nah, selanjutnya tentukan simpangan rata-rata dari tabel berikut. Iya, ini ada tabel awalnya ini dia sebenarnya ya. Nah, tabel awal ini kita kembangkan untuk menentukan rumus dari simpangan rata-rata itu. Ini dia. Ini rumusnya yang harus kita pakai. Maka karena ini rumus yang harus kita pakai, kita harus melengkapi komponen yang diminta. Ya. Jadi di sini ada FI dikali dengan XI dikurang X bar ya. Jadi dari data ini ya, sampai sini masih komponen dari soal, kita tentukan nilai titik tengah. Nih, 44,5 dari mana? Seperti tadi sudah kita bahas, XI itu ya, misalnya kita mau cari XI dari sini. Nih. Berarti 40 tambah 49 bagikan 2. Dapatlah hasilnya 44,5. Ya, kamu bagikan nanti hasilnya 44,5. Nah, kemudian ini yang di bawah karena komponen pola angkanya sama ya, 50, 59, 60, 69, maka ini juga kita kalau kita jumlahkan dan kita bagikan hasilnya sama. Nih semua nih. Nih. Ya. Maka titik tengah kita adalah ini sudah kita tuliskan.
Oke, selanjutnya kita harus mencari nilai mutlak dari XI dikurang X bar ya. Nah, X bar ini tadi sudah kita nyatakan dia merupakan nilai rata-rata ya. X bar ini sama dengan rata-rata. Ya, karena dia rata-rata dan menurut buku cetak yang kita punya itu ada di halaman, sudah dicari Kian di halaman 31 ya. Halaman 31 kamu cek. Ya, itu ada penentuan nilai rata-ratanya sesuai dengan komponen soal sini. Dan ini juga sudah saya buatkan ya seperti ini. Ya, sama kan komponen angkanya ya, 4, 6, 10. Ya, jadi melalui angka ini sudah dinyatakan, maka kita menentukan X barnya. X bar itu nilai rata-rata ya. Jadi ini untuk menentukan nilai rata-rata sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Ini sigma FIXI per sigma FI. Ya. Ini sigmanya jumlah ininya 30 ya. Ini sudah oke. Ini nilai titik tengah perlu kita cari karena memang kita butuh pada kolom ini. Jadi nilai sudah ini dapat, kalikan ke 4 hasilnya 178. Begitu seterusnya sehingga hasil sigma FIXI-nya sama dengan 1975. Jadi nilai rata-ratanya 1975 per 30. Ya, ini kalau kamu bagikan dengan kalkulator ini hasilnya 65,83. Ini hasilnya ya. 65,83. Nanti boleh dicek pakai kalkulator. Atau kalau kita pun menggunakan Excel itu juga bisa nampak nanti. Ya, ini 65,83. Maka kalau kita kembali ke sini, maka nilai rata-rata tadi kita yang punya adalah 65,83 ya. Maka X barnya sama dengan 65,83. Ya, ternyata di sini juga ada kesalahan sedikit. Ya, nah. Jadi sebenarnya 65,83 kalau kamu bagikan secara lengkap. 65,83. Ya. Oke. Nah, maka kalau kita menggunakan angka ini, selanjutnya kita menentukan XI dikurang X bar. Nah, tadi. Sebentar. Ya, ini ya. Kita masuk ke kolom ini. Berarti XI-nya 44,5 dikurangi dengan X barnya 65,83. Tapi ingat ini ada konsep mutlak. Kalau ada konsep mutlak, kalau hasilnya negatif maka menjadi positif ya. Oke. Jadi di sini juga sudah saya siapin tadi Excel-nya ya. Ya, kita tengok Excel-nya perhitungan ini. Ya, nih saya siapin supaya lebih enak kita menghitungnya. Nah, jadi pada kolom ini kita akan menentukan nilai mutlak ya dari X. Ya, ini kalau nggak bisa pakai pen ya. Oke. Nilai mutlak dari X dikurang X rata-rata ya. Jadi nilai XI kita kan ini. Maka kita bisa gunakan rumus sama dengan kalau program Excel gunakan kata average ini untuk menentukan bagi ya. Ya, kita pakai Excel supaya lebih cepat. Ini nilai rata-ratanya. Oh, bukan average ya, ini langsung mengurang berarti. Mutlak dari X dikurang X rata untuk mengisi tabel yang kita tadi pakai di PowerPoint ya. Jadi ini sama dengan 44,5 dikurangi dengan nilai rata-ratanya tadi ini ya. Ya, kita masukkan aja ini sama dengan ya, min 21,33. Kemudian ini juga sama dengan ini dikurangi dengan nilai rata-rata dapat ini min 11,333.
Begitu juga seterusnya bisa kita drag ya. Kita drag terus ke bawah, ini juga kita dapatkan. Ya, ini dia. Oke. Nah, selanjutnya pada komponen tadi PowerPoint-nya ini ya. Nah, ini sudah kita dapatkan tadi nilainya pada kolom Excel, nanti kita kopikan saja. Kemudian di sini kita menentukan FI-nya ya. Jadi sudah dapat ini, kalikan ke FI-nya sama dengan frekuensi masing-masing. Ya, maka ini sama dengan FI kita yang ini FI ya, kalikan dengan nilai mutlak ini tadi. Kesini kita buat sama dengan ini kali. Notasi kali kalau di Excel pakai ini kali ini. Enter. Ya. Sama dengan ini juga semuanya. Oke. Ya. Maka ini hasil yang kita punya ya. Ya. Jadi selanjutnya pada kolom mana tadi? Yakni FIXI sudah dapat tadi ya. Maka nilai dari standar rata-ratanya itu adalah simpangan rata-ratanya ya, ada jumlah dari keseluruhan ini dibagikan dengan FI-nya ya. Maka kalau kita gunakan Excel kembali supaya mempermudah saja jumlah keseluruhan ini ya. Jadi ini kita rubah dulu menjadi positif ya. Ini kita buat di samping 85,33. Ini 68 ini tetap ya 645, ini 298, ini 338, ini 189 ya. Kita mau cari jumlahnya sama dengan, untuk menentukan jumlah dari Excel ini pakai gini supaya cepat saja mengganti kalkulator ya. Ya, ini kita dapat FIXI-nya. Kemudian untuk yang nilai mutlak itu kalau kita ganti ini menjadi, kita buat lagi ya di samping ya. Ya, 21,33 positif jadinya ya. 11,33, 64,5, bawahnya 74,5, kemudian 84,5, kemudian 94,5 ya. Dari data yang ini ya, data ini Umi ambil, kita buatkan ke sini tapi menjadi nilai mutlak positif semuanya ya. Ini sama dengan kita jumlahkan ya 350,6. Jadi kembali ke konsep yang tadi, untuk menentukan nilai rata-rata FIXI ini, jadi jumlah dari yang ini tadi ya, dibagikan dengan 30. Kita lihat. Berarti ini ya jumlahnya ya. Sama dengan average. Ya, ini dibagi dengan per ya. Total ini sama ya, ini sama ini sama ya, berarti kita pakai ini aja 30. Enter. 54,11 untuk nilai 54,11. Kita kembali ke Excel ya, 54,11 ke PowerPoint-nya. Berarti nilai rata-rata dari data simpangan rata-ratanya, sebentar, 54, berapa tadi? 54 54,11. 54,11.
54,11. Ya, ini ada kesalahan 54,11. Oke, baik Ananda. Demikian penjelasan tentang jangkauan dan simpangan rata-rata. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.